Lo pernah gak sih melewati fase yang bahkan lo sendiri gak tahu lagi ngelewatin fase apa? Rasanya capek, tapi gak cuman capek di fisik, tapi juga capek hati. Dan satu lagi, lo pernah gak sih ngerasa bodoh, ngerasa yang bodoh banget, tapi itu semua rasanya jadi biasa aja kalau dia udah ada di depan mata? Lelah gak ngelewatinnya? Dan yang terpenting, apakah lo sendiri bahagia? Sebelum sama-sama kita bahas lebih lanjut, gue mau nanya ini, gimana kabar kalian di minggu kedua tahun 2020 ini? Apakah sudah banyak terima kabar baik? Atau malah jangan-jangan udah ada hati yang terpatahkan nih? Nah, buat kalian-kalian yang mungkin pernah atau lagi ngerasa fase yang udah berjuang tapi kok malah disia-siain, sama banget nih kayak tema pembahasan kita kali ini. Mungkin bertahan bukan pilihan. Ya udah yuk, daripada nunggu lama, langsung aja kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Sayang boleh, goblok jangan. Mungkin itu adalah kata-kata yang tepat untuk mewakili topik ini. Gue selalu bilang, makna cinta yang sesungguhnya ialah dipertemukannya dua insan untuk sama-sama saling mencintai, mengasihi, dan saling merasa memiliki. Tapi kalau di fase ini yang merasa memiliki cuman kamu, tapi dia enggak, dan kalau selama ini yang berjuang cuman sendirian, apakah hal tersebut masih bisa disebut sebagai cinta? Menurut kamu gimana? Jawabannya bisa disimpan di hati masing-masing ya. Oh iya, kita semua mungkin pernah lewatin fase apapun itu, baiknya dimaafkan aja. The positive side-nya adalah memaafkan merupakan salah satu hal yang mulia. Kita gak bisa memungkiri. Tapi gak semua hal di bumi, gak semua masalah di bumi bisa terselesaikan dengan kata maaf. Kamu harus tahu, baik boleh, tapi terlalu baik justru bahaya. Terkadang mereka yang terlahirkan tidak tahu diri itu yang ada malah memanfaatkan kebaikanmu. Kalau dia salah, atau kalau mungkin dia sampai ketahuan jalan atau bahkan selingkuh sama yang lain, dengan begitu lugu serta polosnya kamu bilang, ya udah deh, gue maafin, lain kali jangan diulangin lagi ya. Itu yang sering kali kita dengar. Sekali dua kali dia ngerasa bersalah, tapi setelahnya dia jadi mikir tuh, kamu yang udah diselingkuhin, udah dijahatin, udah disakitin, dan dia tahu kamu masih tetap sayang dan memperjuangkan dia. Ya, dijadiin celah dong. Dijadiin celah tuh kebaikan kamu. Di sisi ini sih gue pribadi sering mikir, kadang kita jadi orang baik aja masih sering dijahatin, apalagi kalau jadi orang jahat ya. Lo sering mikir gitu juga gak sih? Nah, untuk para pendengar setia gue, gak ada salahnya kok memberi maaf kepada mereka-mereka itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kamu terlalu mudah memaafkan sesuatu yang mungkin lambat laun berjalan akan menghancurkan diri kamu sendiri. Jadi untuk kalian yang sering mikir, kalau mungkin kamu gak pantas buat dia, kamu yang lama-kelamaan merutuki diri sendiri, tolong banget buat denger. Bukan kamu yang gak pantas, tapi bisa aja dia. Dan dia dijauhkan dari kamu karena mungkin dia bukan orang yang tepat, atau bisa jadi karena semesta gak mau lihat kamu hancur untuk kedua kalinya. Iya,
dia yang gak sebanding dengan tulus dan lembutnya hati kamu. Jadi buat yang udah berjuang sekuat tenaga tapi gak menghasilkan apa-apa, yang udah berusaha buat meluluhkan hatinya tapi ternyata dia masih sekeras batu, dan yang udah berbuat baik gak pernah ternilai sedikit pun, yang udah selalu ada tapi gak pernah dianggap, yang berangkat bawa harapan dan senyuman tapi pulang bawa air mata. Mungkin ini memang saatnya untuk move on. Mungkin emang benar, terkadang bertahan bukanlah pilihan. Kamu bisa dapat atau menemukan pengganti yang lebih dari dia. Mungkin pas di part ini kalian ngeluh, sulit banget kak, berpindah ke halaman yang baru itu kan gak mudah. Atau mungkin juga kenangan yang ada di kepala tuh masih begitu nyata rasanya. Tapi aku pribadi sih yakin kamu pasti bisa. Kalau memang perjalanannya selalu kembali di fase awal berliku-liku, ya mungkin bukan prosesnya yang gak bisa, bukan prosesnya yang sulit, tapi kamunya yang belum mau buat ngehapus namanya. Gini deh, kalau memang masih terasa sulit, masih terasa begitu sakit, coba deh kita kenalan sama yang namanya fase mengikhlaskan. Tanamkan bahwa kamu boleh suka sama dia, tapi kamu juga gak bisa buat memaksakan kehendak orang lain. Kamu juga harus tahu bahwa kalau kamu suka sama dia, dia juga berhak buat gak suka sama kamu, berhak buat gak balas perasaan kamu. Karena yang namanya makna cinta yang sesungguhnya adalah memperjuangkan dua kebahagiaan, bukan satu kebahagiaan aja. Aku tahu kok, mungkin pas dengerin ini sakit banget. Aku juga pernah ngerasain gimana sakitnya cinta yang bertepuk sebelah tangan, suka yang dipendam-pendam. Tapi bukankah lebih sakit hubungan yang udah di ujung jalan dan gak punya arah dan tujuan, apalagi yang berjuang hanya sendirian dan memilih masih bertahan? Sakit banget gak sih? Coba deh kamu renungkan baik-baik. Kalau mau nangis, silakan. Gak apa-apa kok nangis. Dia mungkin emang gak berhak buat dapat air mata kamu. Buat air mata kamu turun, dia gak berhak. Gak apa-apa kok ngerasa bodoh. Ya gak apa-apa, itu semua untuk yang terakhir kali buat nangisin dia. Karena kalau kita gak ngerasa bodoh, kita gak bakal belajar untuk tahu rasanya jadi pinter. Kalau kita gak ngerasain sakit, pasti kita gak bakalan menghargai waktu-waktu pas kita lagi sehat, dan kita gak bakalan berjuang untuk bisa tahu rasanya sembuh itu kayak gimana. Sama seperti pelajaran yang ku dapatkan, pelajaran berharga dari 2019 untuk 2020, yang makna pesannya adalah perjuangkan apa yang membuatmu bahagia. Genggamlah. Tapi kalau sesuatu itu sudah sampai di fase yang menyakiti dirimu sendiri, ada baiknya untuk dilepaskan. Karena kan gak semua harus sesuai sama apa yang kamu mau. Iya, aku tahu manusia emang bisa berencana kok. Tapi ingat, Tuhan yang punya kuasa. Apapun itu, jangan dipaksain ya. Nah, sampai sudah nih di penghujung obrolan kita. Semoga podcast kali ini dapat menyadarkan para pendengar-pendengar gue yang mungkin ada di persimpangan jalan dan bingung mau kemana.
Semoga apa yang kita bahas dari tadi bisa sedikit banyak kasih insight ke teman-teman semuanya buat ambil keputusan ke depan. Makasih banyak ya yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir, dari episode 1 sampai episode 11 ini. Gue record ini di tanggal 11 dini hari, tepat jam 2:10. Dan tepat di tanggal 20 mendatang, buku gue yang berjudul Kita dan Waktu bakalan terbit. Jujur gue deg-degan banget, karena ini pertama kalinya gue bikin buku puisi yang judulnya sama kayak podcast ini. Gue harap semoga nanti kalian bisa jemput dan bisa baca bukunya. Semoga kalian juga suka sama seperti saat kalian dengar podcastnya. Ya udah, gitu aja. Terakhir dari gue, semoga yang tetap memilih berjuang bisa lekas ditemukan jalan. Yang lagi mencari bisa segera menemukan seseorang yang tepat di hati. Dan yang memilih bertahan, semoga selalu diberikan kekuatan. Apapun itu, intinya adalah kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan dirimu sendiri, bukan kebahagiaan orang lain. Ya udah, makasih ya sekali lagi. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.